Halo, selamat malam pemirsa. Presiden meminta jajarannya fokus terkait penanganan virus corona. Joko Widodo ingin pada Mei ini kurva kasus positif corona di Indonesia menurun. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam, selengkapnya untuk Anda. Petugas Satpol PP kembali merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu petang. Salah seorang tunawisma mengamuk histeris dan harus digotong petugas. Sejumlah tunawisma dan pengemis langsung kocar-kacir menghindari razia petugas Satpol PP. Salah seorang tunawisma perempuan menangis histeris hingga menjatuhkan diri ke aspal jalanan karena menolak untuk diamankan. Tak ingin mengganggu arus lalu lintas, petugas akhirnya menggotong paksa wanita tersebut ke atas mobil. Razia rutin digelar mengingat orang-orang yang termasuk dalam masalah kesejahteraan sosial dinilai rentan terpapar COVID-19 karena keberadaan mereka yang selalu berada di jalan. Di hari pertama PSBB seprovinsi Jawa Barat masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Di Sumedang, sepasang suami istri melawan petugas yang menegur mereka berkendara tidak menggunakan sarung tangan. Satu penumpang moda raya terpadu dinyatakan reaktif COVID-19. Hasil itu diketahui setelah Badan Intelijen Negara bersama gugus tugas penanganan COVID-19 menggelar rapid test di stasiun Duku Atas, Jakarta pagi tadi. Hasil tes swab PCR secara massal di stasiun Bekasi kemarin menunjukkan 3 penumpang KRL positif COVID-19. Ketiga penumpang ini berjenis kelamin perempuan dan merupakan warga kota Bekasi. Kasus positif COVID-19 dari hasil rapid test mulai ditemukan di sejumlah perusahaan dan pabrik. Di Tulung Agung, Jawa Timur, 23 buruh pabrik rokok dinyatakan positif COVID-19. Bahkan 57 karyawan pusat perbelanjaan di Sleman juga positif COVID-19. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Jakarta bertambah setelah sempat melambat. Dan hingga kini pasien positif corona di Jakarta berjumlah 4.709 orang. Pemirsa, pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah menjadi 12.438 orang. 2.317 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara 895 pasien meninggal. Hari pertama penerapan PSBB di Jawa Barat, petugas menemukan sejumlah pemudik yang bersembunyi di dalam kendaraan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, hari pertama penerapan PSBB di Jawa Barat masih saja banyak pelanggaran larangan mudik. Di Cimahi, Jawa Barat, petugas mengejar mobil travel yang kabur saat akan diperiksa di checkpoint. Pemirsa, mulai besok Kementerian Perhubungan mengizinkan seluruh moda transportasi kembali beroperasi setelah sebelumnya diberhentikan sementara. Namun pemerintah menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menegaskan mudik tetap dilarang dan tidak ada kelonggaran yang diberikan. Doni menjelaskan kriteria pembatasan perjalanan orang yang baru dikeluarkan untuk mengatasi persoalan yang menghambat pelayanan penanganan corona. Pembukaan transportasi publik dianggap menyalahi aturan penerapan pembatasan sosial berskala besar. Dan berikut kami tampilkan kembali dialog dengan Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia dalam program Special Report hari tadi. Presiden Joko Widodo meminta kurva corona di Indonesia harus turun di bulan Mei, sehingga di bulan Juli persebaran corona di Indonesia dapat tergolong ringan. Pembagian nasi kotak di kawasan Jalan Raya Gubernur Suryo, Surabaya berakhir ricuh. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, pembagian nasi kotak di kawasan Jalan Raya Gubernur Suryo, Surabaya berakhir ricuh. Para pengendara ojek online bersitegang dengan polisi karena nasi kotak tak jadi dibagikan. Dianggap tidak tepat sasaran, warga di 3 dusun di Desa Sukamakmur, Lombok Barat merusak kantor desa setempat. Mereka meminta pemerintah desa transparan terkait dana bantuan corona. Tak kunjung turun bantuan sosial dari pemerintah, warga di Sukoharjo, Malang, Jawa Timur membagikan bantuan secara swadaya. Swadaya itu dilakukan karena kebutuhan sembako bagi warga tidak mampu sudah cukup mendesak.
Warga di lingkungan RW 12 Medayu Utara, Surabaya memiliki cara tersendiri dalam membantu warga yang terdampak COVID-19. Warga rela menyediakan bahan makanan gratis bagi warga yang membutuhkan dan seluruh bahan makanan gratis ini digantung di depan pagar halaman rumah. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Seorang bayi berusia 4 bulan di Parepare, Sulawesi Selatan dinyatakan positif corona. Bayi tersebut tertular dari sang ayah. Tim medis dari RSUD Andi Makassau mengevakuasi bayi 3 bulan yang positif corona dari rumahnya di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Bayi tersebut tertular virus corona dari klaster kapurung yang menjadi transmisi lokal di Parepare. Bayi berusia 4 bulan ini diisolasi di RSUD Andi Makassau Parepare bersama ayahnya dan kini dalam kondisi stabil. Usai jeda kami akan mengajak Anda menengok kampung Arab Al-Munawar yang terkenal dengan rumah tua berusia ratusan tahun. iNews Malam akan kembali dengan segmen Hikmah Ramadan sesaat lagi. Pemirsa, salah satu destinasi wisata religi yang terkenal di Palembang, Sumatera Selatan adalah Kampung Arab Al-Munawar. Kampung itu terkenal dengan rumah-rumah tua yang terawat apik meski telah berumur ratusan tahun. Pandemi corona yang melanda dunia meningkatkan aksi solidaritas lintas batas. Di Irak, selama Ramadan, warga kota Siti Sadar berbagi sembako kepada warga miskin terdampak corona. Pemirsa, di tengah pandemi corona yang mewabah saat Ramadan, komunitas umat muslim di Amerika Serikat bekerja sama dan saling berbagi untuk berbuka puasa. Pemirsa, pihak rumah sakit mengungkap penyebab kematian Maestro Campur Sari Didi Kempot. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Kepergian Maestro Campur Sari Didi Kempot mengejutkan banyak pihak. Menurut pihak rumah sakit, Didi Kempot meninggal akibat henti jantung. Pemirsa, salah satu rekan YouTuber Ferdian Paleka ditetapkan jadi tersangka dan mobil yang dipakai dalam video disita polisi. Sementara polisi masih memburu Ferdian Paleka karena dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. 5 perampok ditangkap di tempat persembunyiannya di Sijunjung, Sumatera Barat. Salah satu dari mereka ditembak karena berusaha kabur. Kawanan perampok spesialis pecah kaca mobil beraksi di Depok, Jawa Barat. Uang senilai 80 juta rupiah nyaris dibawa kabur pelaku yang bersenjata api. Kriminalitas saat pandemi corona terjadi di beberapa lokasi, dan untuk mengetahui fenomena kriminalitas di tengah penanggulangan corona, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan kriminolog Universitas Gadjah Mada Suprapto dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dalam program iNews sore tadi. Para relawan mendistribusikan APD di kota New York, Amerika Serikat yang merupakan zona merah dalam penyebaran virus corona. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, otoritas kesehatan Cina mengumumkan kasus baru infeksi virus corona. Kasus positif baru ini merupakan kasus impor. Para relawan mendistribusikan APD di New York, Amerika Serikat yang merupakan zona merah dalam penyebaran virus corona. Usaha relawan itu membuat para tenaga medis yang menjadi garda terdepan tetap semangat dalam merawat pasien COVID-19. Jumlah warga Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 melampaui 26 juta orang, dan itu belum termasuk pemilik UKM yang kehilangan mata pencarian. Terpukulnya UKM ini kembali masuk dalam paket stimulus baru fase 3,5, dan berikut kami hadirkan laporan dari VOA. Liga Primer Inggris kembali menggelar FIFA 20 Premier League Invitational Tournament. Pada turnamen ini, Manchester United yang diwakili penggemar selebritis mereka, Jofra Archer, melaju ke 16 besar. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, mengakhiri iNews Malam, kami hadirkan informasi dari pemerintah Jerman yang akan memberikan izin kembali dimulainya Bundesliga meski tanggalnya belum dipastikan. Dan informasi ini menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam, sampai jumpa.